Siapa yang tahu sejarah mata uang Indonesia? Uang rupiah yang kita gunakan saat ini, ternyata telah melalui berbagai perubahan. Nyatanya, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, kita tidak langsung menggunakan rupiah. Nama rupiah baru diresmikan beberapa tahun setelah proklamasi. Manusia menciptakan uang karena adanya kebutuhan untuk mempermudah proses perdagangan dan pertukaran barang dan jasa. Sebelum uang ada, sistem perdagangan dilakukan dengan cara barter, yaitu menukar barang atau jasa yang dimiliki dengan barang atau jasa yang dibutuhkan. Namun, sistem barter memiliki kelemahan karena sulit dilakukan jika kedua belah pihak tidak memiliki barang atau jasa yang saling dibutuhkan, sulit untuk menentukan nilai tukar antar barang, serta cenderung memperlambat proses perdagangan. Karena pelaksanaan sistem barter dianggap sudah susah dilakukan, karena sulitnya menemukan pertukaran yang sepadan. Saat ini kita akan mengenal sejarah uang di Indonesia. Sepanjang beratus-ratus tahun beragam benda digunakan sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau beberapa benda yang lain. Dalam perkembangan setelah itu warga memakai beberapa benda seperti logam dan kertas sebagai uang. Tampilan uang pun terus mengalami evolusi. Berikut ini sejarah lengkap mata uang Indonesia dari masa ke masa yang bisa kamu ketahui. Pertama, mata uang Nusantara pada zaman kerajaan. Sebelum merdeka, Indonesia masih bernama Nusantara, yang menjadi tempat dari banyak kerajaan. Seperti contohnya Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram Lama, dan sebagainya. Pada masa itu, jual beli menggunakan uang sudah banyak digunakan. Namun, uang yang beredar bukan uang kertas, melainkan logam. Bahan dasar uang logam tersebut biasanya berupa emas atau perak. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, masing-masing kerajaan biasanya memiliki mata uang sendiri. Di awal abad ke-12, Kerajaan Jenggala membuat mata uang dari emas dan perak yang disebut Krisnala uang ma. Sementara itu, pada abad ke-9, Kerajaan Buton menggunakan uang Kampua. Sekitar abad ke-14 sampai ke-16, Kerajaan Majapahit menggunakan uang gobok yang terbuat dari tembaga. Pada masa Kerajaan Islam, ketika Islam mulai berkembang di Nusantara, muncul juga mata uang dari kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Jambi, dan sebagainya. Umumnya, mata uang yang dikeluarkan kerajaan Islam, bertuliskan bahasa Arab. Kerajaan Samudra Pasai, menggunakan mata uang dirham yang terbuat dari emas. Uang yang bentuknya seperti koin tersebut memiliki ukiran nama Sultan dengan gelar Malik Az-Zahrir atau Malik et-Tahir. Kedua, mata uang Indonesia pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda, setelah Belanda datang dan menjajah kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara, mereka berusaha untuk mengganti semua mata uang asing yang beredar di sana. Pemerintah Hindia Belanda, wilayah Indonesia sebelum merdeka, mendirikan The Javaasche Bank, DJB, pada tahun 1828. The Javaasche Bank inilah yang menjadi cikal bakal Bank Indonesia sekarang ini. Pada saat itu, The Javaasche Bank mengeluarkan mata uang sen dan gulden. Kedua mata uang tersebut digunakan khusus hanya di wilayah Hindia Belanda saja. Kemudian pada saat masa penjajahan Jepang, uang Belanda yang telah beredar sebelumnya, akhirnya ditarik dari peredaran saat kedatangan para penjajah Jepang pada tahun 1942. Jepang menarik semua uang terbitan Belanda dan menggantinya dengan uang mereka sendiri yang diterbitkan oleh Bank Nanpo Keihatsu Ginko. Perbedaan yang paling terlihat adalah perubahan dari tulisan The Javaasche Bank Belanda ke tulisan The Japanse Regering, Jepang sebagai upaya untuk menarik hati masyarakat Indonesia. Saat masa pendudukan Jepang akan berakhir, Jepang akan menerbitkan mata uang baru menggunakan bahasa Indonesia. Mata uang tersebut adalah rupiah Hindia Belanda. Ketiga, mata uang Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, kondisi keuangan Indonesia cukup memburuk. Semua mata uang baru yang beredar banyak digunakan dalam transaksi, baik itu mata uang terbitan Hindia Belanda maupun terbitan Jepang. Saat itu, Indonesia memiliki 4 jenis mata uang yang sah, di antaranya The Javaasche Bank, The Japanse Regering, Dai Nippon Emis,
Dai Nippon Teikoku Seibu. Kondisi ini semakin diperburuk dengan kedatangan tentara sekutu yang dikenal dengan sebutan NICA, Netherlands Indies Civil Administration. NICA menarik semua uang yang beredar di Indonesia dan menggantinya dengan Gulden NICA, atau uang NICA. Para pejuang pada saat itu menolak uang NICA karena menampilkan Ratu Wilhelmina, lambang kerajaan dan bahasa Belanda. Saat uang tersebut memasuki Pulau Jawa, Bung Karno mendeklarasikan bahwa uang NICA adalah ilegal. Indonesia yang baru saja memproklamirkan kemerdekaannya, kemudian langsung bergerak untuk membuat mata uang sendiri. Setelah perjuangan yang gigih, pemerintah Indonesia akhirnya berhasil mencetak dan menerbitkan uang sendiri pada tanggal 3 Oktober tahun 1946. Uang tersebut dikenal dengan ORI atau Uang Republik Indonesia. ORI merupakan mata uang rupiah yang diterbitkan pertama kali. Pada 1947, pemerintah memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan mata uang lokal, yaitu ORI daerah ORIDA, yang bertujuan menangkal mata uang NICA. ORIDA hanya berlaku sementara di daerah masing-masing. Sepanjang tahun-tahun 1947 sampai tahun 1950, ORI daerah atau ORIDA terbit di beberapa provinsi, seperti Sumatera, Banten, Tapanuli, dan Banda Aceh. Beredarnya berbagai jenis mata uang dan bentuk ORIDA, telah membantu Indonesia menghadapi uang NICA yang beredar di tiap daerah. Penggunaan mata uang ORI dan ORIDA berakhir seiring dengan hasil konferensi meja bundar KMB, yang menyepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat RIS. Pada tanggal 1 Mei tahun 1950, pemerintahan RIS menarik ORI dan ORIDA yang beredar, kemudian menggantinya dengan mata uang RIS. Pada tanggal 1 Januari tahun 1950, terbitlah uang RIS, atau disebut juga, uang federal, atau, uang DJB. Uang RIS ini menampilkan gambar Soekarno, selaku Presiden RIS dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Mr. Syafruddin Prawira Negara. Saat itu juga, uang RIS dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia Serikat. Penerbitan uang RIS ini bertujuan untuk menghapus berbagai jenis mata uang dengan nilai tukar yang berbeda-beda. Selain itu, Syarifuddin mencetuskan kebijakan moneter yang dikenal dengan istilah gunting Syafruddin, yakni menggunting uang kertas De Javaasche Bank versi lama dan mata uang Hindia Belanda untuk menekan inflasi. Dengan beredarnya uang RIS, berakhir pula kekacauan sirkulasi uang di Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia belum sepenuhnya bisa mengendalikan sirkulasi uang karena masih dipegang oleh De Javaasche Bank DJB. Pada Agustus tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia menyatakan RIS bubar, dan Indonesia kembali ke bentuk NKRI. Dengan begitu, penggunaan mata uang RIS juga tidak berlaku lagi. Tanggal 1 Juli tahun 1953 diperingati sebagai Hari Lahir Bank Indonesia. De Javaasche Bank telah digantikan oleh Bank Indonesia dan bertindak sebagai bank sentral. Terdapat dua macam uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, yaitu uang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, dan uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pemerintah RI menerbitkan uang kertas dan logam pecahan di bawah Rp5, sedangkan Bank Indonesia menerbitkan uang kertas dan logam pecahan di atas Rp5. Namun, dengan adanya Undang-Undang No. 13/1968, Bank Indonesia menjadi pemegang hak tunggal untuk mengeluarkan uang. Gambar uang rupiah tahun 1990-an, sumber, andringeblus.blogspot.co.id. Gambar uang rupiah tahun 2000-an, sumber, andringeblus.blogspot.co.id. Gambar uang rupiah tahun 2017, sumber, kumparan.com. Uang rupiah kertas maupun logam juga selalu mengalami perkembangan, dari segi tampilan maupun ukuran. Pada tahun 2022 ini, pemerintah dan Bank Indonesia juga kembali memperbaharui rupiah dengan desain dan ukuran yang berbeda. Uang kertas tersebut adalah rupiah kertas tahun emisi TE 2022. Begitu sejarah uang di Indonesia lengkap dari waktu ke waktu, yang diawali semenjak zaman kerajaan, penjajahan, sampai menjadi penanda sejarah uang di Indonesia hingga sekarang. Jika kalian punya referensi untuk video selanjutnya,
Silakan chat aja di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel ini.